Shalom, 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 shalom. Blessed peeps, you are blessed beyond measure. Welcome to our channel. Saya Jim. Saya Angel, we are so excited because Kita mau membahas sesuatu yang memberkati, menginspirasi, berdampak dan bernilai. So, enjoy! Go. Hai, Hai, Blessed Peeps. Blessed Tips. Oke. Ya, saat ini kita akan bahas tema apa ya? Prioritas menghasilkan sebuah kualitas. Wow, seru nih temanya. Iya, pastikan teman-teman diberkati, diinspirasi. Oke. Gimana? Jadi aku udah cari-cari nih, apa sih kualitas itu? Terus aku googling, ternyata Betul. kualitas itu dia ditulis di situ bahwa kualitas itu adalah tingkat baik atau buruknya derajat sesuatu. Yes. Nah, sedangkan prioritas itu adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan oleh seseorang. Nah, itu dia. Teman-teman bisa dapatkan di Google juga definisinya. Tapi di sini kita mau bahas tentang ternyata teman-teman kualitas itu seperti yang tadi sudah dikatakan itu tidak selalu kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara kualitas kadang kita pikir oh itu berarti sesuatu yang baik ya, sesuatu yang wow gitu ya. Ternyata kalau bicara kualitas dan prioritas ada juga yang di bawah itu, di bawah baik gitu, di bawah bahkan kualitas yang jelek ya itu pun ada gitu. Jadi kita tidak bisa mendasarkan bahwa kualitas itu sesuatu yang kita mendengar kata kualitas kita harus pikir bahwa kualitasnya baik. Oh, berkualitas berarti sesuatu yang baik. Enggak juga. Ada juga yang barang-barang KW ya kan. Bilangnya berkualitas padahal itu KW. Ya itu dia. Oke. Iya, contohnya kayak misalnya jika mahasiswa atau ada siswa nih kesukaannya mereka nih, prioritasnya mereka nih belajar gitu. Mereka tahu nih, oh ya saya mahasiswa, saya harus belajar, berarti prioritas dia ya belajar gitu. Dengan dia terus belajar, dia menjadi seseorang yang berkemampuan ya kan dalam bidangnya dia gitu kan. Terus juga misalnya dalam hal karakter, jika dia misalnya memiliki prioritas, oh saya mau menjaga nama baik nih gitu kan. Betul. Nah, otomatis segala sesuatu yang dia perbuat itu harusnya berdampak baik ke orang lain gitu kan. Makanya akan bisa dibilang bahwa dia memiliki kualitas yang baik. Nah, itu dia. Jadi di sini kita mau membuka atau kita membahas, kita mau sharing tentang hal-hal yang bisa dibilang kualitas yang unggul yang dihasilkan karena prioritas-prioritas yang benar gitu, prioritas-prioritas yang tepat gitu, yang sesuai dengan moral umum, bahkan di atas moral umum. Ternyata ada hal seperti itu. Ya. Lalu katanya, jadi setelah aku cek itu, jadi prioritas itu sama dengan kayak apa ya, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil gitu. Betul. Saya rasa Blessed Tips sudah tahu ya bahwa prioritas itu adalah hal-hal yang kita pilih, kita yang utamakan, yang kita dahulukan. Makanya kita harus bisa memiliki prioritas-prioritas yang benar gitu, yang baik gitu, supaya kualitas yang kita dapat pun baik dan benar. Nah, sayangnya ada orang-orang yang pikir bahwa dia sudah memiliki prioritas yang benar, tapi hasilnya kualitasnya kok jauh gitu dari kata benar itu sendiri. Contohnya orang yang punya rumah mewah, orang yang punya mobil mewah,
dan dia punya jabatan, dia punya perusahaan bahkan, atau apapun deh yang mewah gitu ya. Kalau kita lihat dari kacamata awam ya, atau orang-orang kebanyakan ya, kita lihat wah orang itu berkualitas, tapi belum tentu sih. Iya, belum tentu. Kenapa? Dia boleh punya harta dan tahta gitu ya, tapi kalau dia memiliki suatu karakter gitu yang tidak berkualitas, baik gitu, tidak berkualitas benar, maka kita akan melihat orang itu dengan segala yang dia punya bisa jadi atau bisa tidak berkualitas yang baik. Karena ternyata kalau kita cuma mendasarkan suatu kualitas itu ya dari prioritas harta dan tahta, kayak masih dangkal itu, masih sangat apa ya, masih bisa diargumenkan gitu, masih bisa di apa ya, digoyangkan gitu prinsip itu. Tapi kalau kita bisa melihat orang yang memiliki kualitas karakter yang baik, karakter yang benar ya, bahkan karakter yang mulia ya, karakter yang ilahi, bahkan apa itu karakter ilahi, karakter yang sesuai dengan maunya Tuhan gitu ya, yang di atas rata-rata gitu, yang di apa namanya, melebihi moral umum gitu ya. Ketika dia tidak ada memiliki harta yang mewah gitu, yang berlebihan, ketika kita melihat orang yang seperti itu ya, kita jadi bisa melihat apa ya, lebih hidup gitu, kualitasnya tuh lebih bernilai gitu ya, lebih mulia gitu, lebih nilainya tuh lebih tinggi daripada orang yang memiliki rumah mewah, mobil mewah ya, segalanya ada, tapi perilakunya atau karakternya tidak berkualitas yang seharusnya mewah ya, baik gitu, benar ya gitu. Jadi maksud itu sebenarnya gini yang aku tangkap ya, misalnya seseorang nih mau dia ada rumah mewah, mobil mewah gitu kan, perhiasan mewah, tapi kalau karakter dalam dirinya itu enggak mewah juga, itu bikin dia jadi nggak bernilai gitu. Betul. Jadi nilai yang sebenarnya adalah nilai dalam diri kita sendiri gitu, karakter itu gitu kan. Dan dari yang aku lihat berarti karakter ini ya berhubungan tentang kualitas itu. Betul. Ya kan? Dan ternyata nih dari yang aku baca nih, dari aku googling, ada elemen-elemen penting yang apa ya, yang berperan penting untuk dalam pembentukan kualitas ini. Misalnya kayak nilainya, kondisinya, gitu. Terus keterlibatan global, yang maksudnya keterlibatan globalnya adalah kayak norma umumnya gimana nih di mata orang-orang gitu kan, sama kemampuannya dia, kehandalannya dia gitu. Nah, itu secara moral umum ya. Gitu. Tapi juga kita bisa lihat even di kebanyakan orang ya, secara moral umum itu juga mereka bisa memiliki kualitas mindset yang nggak bagus juga gitu ya, kalau dibilang. Kayak contohnya gini, ketika kita melihat seorang pemulung, apa di mindset kita? Apa yang kita pikirkan? Kita bisa pikir bahwa orang miskin ya, dia malas ya. Kalau kita, itu kebanyakan orang ya melihat seperti itu. Padahal kalau kita bisa melihat dengan jelas ya, kita bisa lihat dengan hati yang murni, kita bisa melihat pemulung itu kan sebenarnya pekerjaannya adalah ya dia mengambil barang bekas dengan tenaganya dia, waktunya dia mengambil barang bekas itu atau barang bekas plastik untuk dia bawa ke pembelinya untuk didaur ulang, dan ada lagi bahan-bahan atau plastik gitu ya, atau apapun itu yang dibuat
diproduksikan untuk kebutuhan manusia gitu kita. Nah, jadi kalau kita lihat jelas bahwa kalau pemulung itu memiliki karakter yang baik, karakter yang benar, bahkan karakter yang mulia. Iya. Wah, kita lihat di situ dasarnya karakter dia. Kita bisa lihat bahwa dia mulia. Dia lebih memiliki kualitas yang lebih baik gitu daripada orang yang memiliki segalanya, orang yang memiliki tahta, harta, ya, tetapi tidak memiliki karakter yang berkualitas baik. Kita lihat masih pemulung ini nilainya lebih tinggi daripada orang yang kaya itu. Nah, seperti itu, orang yang kaya dan memiliki karakter yang tidak baik. Tapi banyak juga orang yang kaya tapi memiliki karakter yang benar. Nah, tapi di sini kita mau bilang bahwa kalau prioritas kita dan kualitas kita berdasarkan materi gitu ya, berdasarkan jabatan, itu masih bisa diargumenkan masih belum kuat, nggak kuat kayak gitu, karena prioritas dan kualitas yang memiliki suatu kekuatan gitu yang mulia ya, kita cuma bisa lihat dari karakter. Iya, betul. Dan juga kalau dari yang kita lihat contoh yang tadi aku dapat gitu ya, misalnya mahasiswa dia prioritasnya belajar, otomatis dengan dia belajar terus, berarti kan sebenarnya dalam proses ini dia tuh ada ketekunan gitu kan. Dia terlatih akhirnya dia memiliki kemampuan gitu yang memang sesuai dengan apa yang dia pelajari di bidangnya dia gitu kan. Berarti kan untuk mencapai kualitas ini berarti ada harga yang harus dibayar mahal nih gitu kan. Ketekunan itu gitu juga dengan karakter. Yes, betul sekali. Jadi prioritas yang kita ambil sebenarnya itu membentuk kapasitas kita. Ya, dari kapasitas itu terjadilah atau dihasilkanlah sebuah kualitas yang bisa dinilai orang atau bisa kita nilai sendiri kayak gitu. Bahkan Tuhan bisa nilai kayak gitu. Dan yang kita sorotkan adalah bahwa seperti tadi Blessed Tips, kita dari awal saya katakan bahwa prioritas dan kualitas kita nggak bisa berdasarkan materi dan jabatan atau apapun itu, tapi itu hanya bisa dilihat mulia, bisa melihat di atas moral umum, bahkan itu dari karakternya yang berkualitas. Nah, makanya di sini kita mau beritahu bahwa Tuhan itu menyediakan sebuah kualitas yang unggul. Tuhan itu menyediakan suatu kualitas yang divine, yang mulia, lebih daripada moral umum. Nah, Blessed Tips, kita itu dipanggil dan dipilih untuk memiliki prioritas dan kualitas ini. Nah, untuk kita bisa masuk di dalam prioritas dan kualitas yang Tuhan mau, yang adalah unggul, mulia, dan di atas rata-rata daripada moral umum, kita perlu namanya terbuka. Kita perlu namanya seperti tadi dibilang bahwa contoh orang yang belajar ya, mau kuliah dan dia tekun belajar sehingga dia bisa memiliki suatu kemampuan, skill gitu ya, dan akhirnya dia memiliki kualitas dalam bidang yang dia pelajari itu, sehingga dia bernilai dong. Itu paralel dengan kehidupan kita secara karakter pribadi yang mana Tuhan inginkan kita ada di dalam kehendaknya Dia. Oleh karena itu kita harus bisa melihat prioritas-prioritas yang Tuhan sediakan, sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk memprioritaskan itu, maka kualitas yang unggul dan yang mulia itu terjadi di dalam hidup kita. Nah,
Contoh begini, ada orang-orang yang lebih memprioritaskan kepentingan dia sendiri, egois gitu ya. Akhirnya kualitas yang didapat adalah kalau dia sudah berkeluarga, akhirnya dia tidak memiliki keluarga yang harmonis. Dia tidak memiliki quality time, dia tidak memiliki hubungan yang baik di dalam keluarganya. Itu karena dia memiliki suatu prioritas yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kepentingan diri sendiri ya, bukan kepentingan keluarganya, istrinya, anaknya. Nah, itu dia. Oke, kan untuk mencapai kualitas ini kan katanya kan kualitas unggul kan, berarti kualitas unggul ini kan di atas rata-rata kan. Nah itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Apalagi kita manusia gitu kan. Nah itu gimana tuh untuk bisa mencapai kualitas unggulnya ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan, prioritas yang benar gitu kan. Blessed tips untuk kita masuk pada prioritas dan kualitas yang Tuhan mau. Kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa. Tuhan sudah katakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah atau kemuliaan Tuhan. Kalau di sini saya bilang bahwa kehilangan namanya kapasitas yang Tuhan berikan ke kita. Oleh karena itu kita selalu jatuh dalam dosa, sehingga membuat kualitas karakter kita tuh jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang minder, orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah, orang-orang yang selalu pesimis. Kalau orang itu dia percaya dirinya kelebihan, ya jadi orang-orang yang egois, jadi orang-orang yang suka merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri, kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita tahu betul bahwa kita lemah. Nah, karena kita tahu kita lemah, kita perlu namanya pertolongan dari Tuhan. Nah Tuhan sudah menyediakan pertolongannya itu, yaitu pertolongannya adalah Tuhan menghendaki kita memiliki prioritas di dalam keputraannya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa memiliki suatu kualitas yang Tuhan kehendaki, yaitu kualitas yang unggul, kualitas yang mulia, kualitas yang di atas moral umum. Nah, Tuhan menyediakannya di dalam karakter Kristus. Nah, Tuhan menyediakan dalam karakter Kristus. Dari mana kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan dalam karakter Kristus? Kita bisa melihat dari apa yang Yesus ajarkan, Yesus teladankan. Ketika waktu itu di 2000 tahun yang lalu, yang waktu Tuhan Yesus ada di bumi, kita bisa baca dalam sejarahnya atau ceritanya di dalam Alkitab ya, di Matius, khususnya di Matius 5 dan seterusnya. Itu kita bisa melihat di situ Tuhan Yesus sedang berbicara suatu standar karakter. Ya, kalau untuk Blessed Tips baca, Yesus bilang begini, jika kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Kalau kamu bilang ya, iya, kamu bilang tidak, tidak. Selain daripada itu, berasal dari si jahat. Itu kan bicara satu standar kejujuran yang tinggi, yang tidak kompromi, gitu ya. Terus tadi yang tampar pipi kiri, tampar kasih pipi kanan, itu kan berbicara kasih, gitu ya. Berbicara kebaikan, gitu. Berbicara bahwa Tuhan katakan bahwa kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Tidak ada jawaban yang lain. Ya, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya tambah jahat. Iya dong. Kamu dipukul orang, ditampar pipi kiri, kamu balas dengan kaki. Yang ada saling merugikan. Satu bisa masuk rumah sakit, yang satu bisa ya check out dari bumi, ya kan. Terus ya masuk penjara, kan itu saling merugikan. Jadi nggak ada jawaban di situ. Kita lihat ternyata nggak bisa. Tuhan kasih standarnya,
di atas rata-rata, yang dianggap orang pikir kan kita punya harga diri, tapi enggak loh. Tuhan katakan coba lihat baik-baik, ketika kamu ditambah ke kiri kasih kanan. Jadi Tuhan lagi kasih standar bahwa kebaikan itu begitu, standar karakter Kristus itu begitu. Laki-laki berzina sama perempuan gitu, melakukan seks bebas gitu. Standar yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius bahwa kamu melihat saja, kamu mengingininya saja, kamu sudah berzina. Itu standarnya tinggi loh. Jadi belum melakukannya, tapi sudah mengingininya gitu. Itu kamu sudah dikatakan berzina. Tapi standarnya itu tinggi sekali. Nah, disinilah karena dosa membuat kita tuh seolah-olah kayak kita nggak bisa ke standar itu. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dia pasti tahu keadaan kita. Oleh karena itu dia menyediakan segala tools, dia menyediakan jalan. Makanya Tuhan Yesus bilang, katanya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti Tuhan jalan, ada jalannya. Kalau tinggal ada jalan, terus ada kebenaran dan ada kehidupannya. Berarti ada apa istilahnya, kuncinya, ada patternnya. Nah, untuk kita bisa masuk ke situ, pertama Tuhan menyediakan namanya kasih. Tuhan menyediakan kasihnya, ini dimana Tuhan memanifestasikan lewat karya salib, karya penebusan. Ya karena manusia tidak sanggup terhadap intimidasi yang dosa lakukan, ya Tuhan harus melakukan penebusan supaya pada saat kita berbalik ada kuasa, ada kekuatan yang dari Tuhan melalui penebusan itu, sehingga intimidasi yang katakan bahwa kita nggak bisa itu kan dipatahkan kuasanya melalui karya penebusan ini, kasih Tuhan ini. Sehingga ketika kita diterima, kita diampuni sama Tuhan, saya ini diampuni, saya dimaafkan, saya diterima sama Tuhan, saya dilihat berharga sama Tuhan. Itu membuat satu pengharapan yang mulia gitu, yang membuat kita sanggup bisa masuk ke dalam prioritas dan kualitas yang Tuhan mau. Nah, ketika kita menerima kasih Tuhan ini, maka kita sedang masuk ke dalam pembentukan prioritas dan kualitas yang unggul, yang mulia, bahkan yang di atas rata-rata gitu. Tidak hanya kasih, ternyata ada juga Tuhan menyediakan setelah kasih gitu ya. Setelah kita bisa kita menerima kasih Tuhan, habis itu Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sepakat dengan karakter Tuhan, yaitu kasih juga. Kita kesepakatannya. Ya, kita harus bisa sepakat bahwa oh iya, aku sudah dikasih Tuhan, aku sudah menerima kasih Tuhan, aku juga harus bisa mengasihi orang lain. Aku yang jahat ini aja bisa dikasihi Tuhan, masa orang yang jahat kepada aku nggak bisa mengasihi dia balik? Ya dong, kita harus setuju. Itu karakter yang Tuhan mau. Kemudian tidak hanya itu, Tuhan juga sediakan kebenaran. Tuhan menyediakan kebenaran. Dari mana kebenaran? Apa itu kebenaran? Kebenaran itu gini. Kebenaran itu sesuatu yang dikatakan Tuhan. Semua yang dikatakan Tuhan, kita harus percaya bahwa itu benar. Karena itu mungkin bagi kita tuh seolah-olah tampar pipi kiri kasih pipi kanan, kayak nggak masuk logika ya. Tapi itu kebenaran dari Tuhan. Ketika kita sepakat dengan kebenaran Tuhan ini, maka hati kita akan bisa terbentuk menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Dan teman-teman harus tahu, ketika kita bisa memiliki rendah hati, bisa memiliki kesepakatan dengan kebenaran Tuhan, Tuhan akan menyediakan namanya lagi adalah rohnya. Ya, Roh Kudus gitu. Teman-teman harus tahu bahwa kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Tuhan juga menyediakan rohnya. Kenapa sih Tuhan menyediakan rohnya? Karena Roh Kudus adalah the helper gitu, yang akan membantu kita masuk di dalam
karakter Kristus atau kualitas karakter Kristus atau prioritas-prioritas yang di dalam karakter Kristus, prioritas yang Tuhan mau sehingga terjadinya karakter Kristus. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya kita untuk tahu Roh Kudus itu menyertai kita? Nah, pertama kita terima dulu kasihnya tadi. Pertama, kedua kita sepakat dengan kebenaran Tuhan. Kita percaya. Maka sebenarnya Roh Kudus sudah ada dari awal, tapi untuk kita bisa menyadari kehadirannya Roh Tuhan yang membantu kita untuk masuk ke dalam kepenuhan atau karakter Kristus yang Tuhan mau untuk kita milikinya, supaya kita memiliki kualitas yang unggul ya, yang memiliki kualitas hidup yang mulia, yang di atas rata-rata moral umum. Kita perlu Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus ini akan membantu kita. Nah, asalkan teman-teman dari awal itu dulu, tahap pertama kasih, menerima kasih Tuhan, bersepakat dengan kebenaran Tuhan, barulah kita bisa peka, kita mulai bisa terbuka matanya, melihat ada kehadiran Roh Tuhan yang membantu kita dalam segala hal gitu, untuk masuk ke dalam kualitas yang itu dia. Oke, jadi dari yang aku tangkap nih, untuk kita bisa mencapai kualitas yang unggul itu kan ada kebenaran yang berarti ada prioritas benar yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, lalu di situ juga berarti kan kita juga harus, kalau untuk menjalankan prioritas itu kan kita terus-terusan gitu kan, terus menerus ada proses, harus ada ya ketekunan di situ. Nah, berarti kan di situ kita juga harus selaras ya, karena kan yang tadi kita standar manusia di sini, kita harus naik ke sini nih, jadi harus ada keselarasan. Untuk supaya ada keselarasan, kita harus ada kerendahan hati untuk mau dibentuk sama Tuhan, ya kan? Nah, lalu dari kerendahan hati itu nanti disitulah terbentuk, dan tapi di dalam prosesnya itu pun kita nggak sendirian gitu. Yes. Kita ada Roh Kudus yang bantu kita. Ada kasih Tuhan, ada kebenaran daripada Tuhan, dan ada Roh Tuhan. Itu jaminan yang kuat sekali buat kita gitu ya, sehingga kita tidak merasakan sendiri. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan kalau kita mau. Iya. Dan buat basic tips tahu bahwa kenapa kita perlu masuk di dalam prioritas dan kualitas yang Tuhan mau. Iya, kenapa tuh? Kenapa nggak standar aja? Kenapa mesti unggul nih? Iya, mengapa di atas rata-rata moral umum? Oke. Karena teman-teman harus tahu bahwa ternyata generasi sekarang ya, atau di angkatan sekarang, itu kualitas moral umum itu saja masih bisa tidak stabil gitu loh. Kayak bisa tergantikan tergantikan nilai-nilainya gitu. Tidak kuat gitu, bisa digoyangkan. Nah, makanya kita perlu prioritas dan memprioritaskan hal-hal yang Tuhan mau, karena itu akan membentuk kualitas yang unggul buat kita. Nah, untuk kita bisa menjadi terang, untuk kita bisa jadi teladan, bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa bawa pengharapan akan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia itu terjadi di hidup kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di kota kita, bahkan bangsa kita. Iya, jadi kenapa kita harus masuk ke dalam kualitas dan prioritas yang Tuhan mau, supaya kita bisa menjadi berkat, kita bisa berdampak, kita bisa benar-benar menjadi terang tuh gini, membuat orang-orang yang kayaknya standar moral umum ini gue harus hidup di sini nih. Ternyata ketika dia sampai di situ, dia ngelihat terang gitu ya, melihat anak-anak Tuhan yang orang-orang yang masuk dalam karakter Kristus, karakter yang mulia dan yang unggul itu. Dia bisa ngelihat, ternyata ada yang di atas lagi gitu, dan yang ini bisa aja goncang melalui situasi, melalui suatu keadaan ya. Sedangkan yang dari Tuhan, mau ada keadaan, mau situasi, mau ada bencana, mau ada apapun,
di bawah kolong langit ini, ketika kita punya standar yang di dalam Kristus ya, itu tidak akan tergoyah, akan tinggal tetap, tinggal tetap, karena itu pun dari Tuhan gitu loh. Pasti ada jaminannya. Iya kan? Masuk akal. Karena ada prinsip yang sangat memberkati saya. Dia bilang begini, baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Itu dia. Wow, luar biasa ya firman hari ini. Iya, sharing kita hari ini luar biasa tentang prioritas yang menghasilkan sebuah kualitas. Dan blessed tips teman-teman kita, mari kita sama-sama masuk di dalam prioritas dan kualitas yang Tuhan sediakan ini, yaitu di dalam karakter Kristus. Ya, di dalam karakternya Tuhan itu sendiri. Kita bukan menjadi Tuhan, enggak, kita sedang dibentuk di dalam karakternya Tuhan, karena tidak ada karakter yang lain yang benar selain karakternya Tuhan. Ya nggak sih? Karakter Tuhan apa yang kasih, mengampuni gitu ya, menghargai. Kasih Tuhan, karakter Tuhan itu hal-hal yang mulia, hal-hal yang apa ya, yang sungguh hebat gitu, di atas rata-rata moral umum, dan itu yang kita perlukan di hari akhir ini. Jadi kami percaya bahwa ketika teman-teman mau masuk di dalam prioritas dan kualitas yang Tuhan sediakan, percayalah ada jaminan Tuhan yang kuat yang akan menyertai blessed tips, yang menyertai teman-teman untuk masuk ke dalam kepenuhan atau karakter Kristus atau kualitas Kristus ini, kualitas yang mulia, kualitas yang unggul, prioritas yang benar. Ya. Wah, biasa ya. Tidak terasa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai prioritas menghasilkan kualitas. Sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi di next pembahasan kita. Ya. Karena itu teman-teman, jadilah orang-orang yang memberkati, yang menginspirasi, berdampak dan bernilai. Yes, karena you are blessed beyond measure. See you all.